Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, teman-teman yang saya banggakan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya akan berbicara tentang pondasi kehidupan utama dalam kehidupan kita, yang menentukan arah masa depan bangsa dan yang memegang peran penting dalam menciptakan generasi yang unggul. Tema pidato saya kali ini adalah pendidikan sebagai kunci masa depan bangsa. Pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu, lebih dari itu, pendidikan adalah proses pembentukan karakter, penanaman nilai, dan pembelajaran untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Pendidikan adalah cahaya yang menentukan kita di bawah gelapnya kebodohan, harapan di tengah keputusasaan, dan senjata untuk melawan kemiskinan serta ketertinggalan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, seperti yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela. Saudara-saudara sekalian, kita semua tahu bahwa dunia terus berubah. Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Revolusi industri, kecerdasan buatan, dan digitalisasi merambah semua sektor kehidupan. Di tengah gelombang perubahan ini, kita tidak hanya bisa menjadi penonton, kita harus menjadi pelaku, pemimpin, dan pencipta solusi. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter kuat yang mampu bertahan dan berkontribusi. Pertanyaannya, sudahkah sistem pendidikan kita mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan itu? Jawabannya masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Kita masih melihat banyak ketimpangan akses pendidikan. Masih banyak anak-anak Indonesia yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk sampai ke sekolah. Masih ada sekolah yang kekurangan guru dan fasilitas. Ada yang belajar di bawah atap yang bocor, di atas tanah yang becek, namun semangat mereka tak pernah padam. Belum semua anak Indonesia bisa menikmati pendidikan yang layak. Padahal, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Negara wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, kita semua memiliki tanggung jawab, pemerintah, pendidik, orang tua, bahkan kita sebagai pelajar. Kita semua punya peran dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang adil, inklusif, dan bermutu. Kita tidak bisa hanya menuntut perubahan dari atas, tapi harus memulai perubahan dari diri sendiri. Teman-teman yang saya cintai, sebagai pelajar, kita juga harus sadar bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru. Kita harus menjadi subjek aktif dalam proses belajar. Kita harus memiliki semangat belajar yang tinggi, rasa ingin tahu yang besar, dan tekad untuk terus dikembangkan. Mari kita bangun budaya belajar yang menyenangkan, bukan karena dipaksa, tapi karena kita sadar bahwa ilmu adalah kekuatan. Di era informasi ini, ilmu bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif, gunakan waktumu untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi. Jangan biarkan waktumu habis untuk scroll media sosial tanpa makna, sementara cita-citamu menunggu untuk diperjuangkan. Jangan jadikan pendidikan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan, karena kelak yang menolong kita
bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Pendidikan akan membekali kita dengan alat untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk bangsa, masyarakat, dan negara. Hadirin sekalian, mari kita renungkan betapa pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Mereka tidak memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi mereka punya kekayaan intelektual, semangat belajar yang tinggi, dan sistem pendidikan yang kuat. Indonesia pun bisa menjadi bangsa besar, asalkan kita menaruh perhatian yang serius terhadap pendidikan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, memberikan apresiasi kepada guru, menjaga fasilitas sekolah, membaca buku setiap hari, dan menumbuhkan budaya belajar dalam masyarakat. Sebab perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil. Hadirin yang berbahagia, kita tidak bisa berharap perubahan datang hanya dari pemerintah atau para pemimpin. Perubahan sejati dimulai dari kita, dari ruang kelas, dari rumah, dari lingkungan sekitar. Bila setiap dari kita mengambil peran dalam memajukan pendidikan, maka sedikit demi sedikit Indonesia akan bangkit menjadi negara yang besar, tangguh, dan bermartabat. Karena sejatinya kekuatan sebuah negara terletak pada kualitas pendidikannya. Hadirin yang saya muliakan, pendidikan bukan hanya soal membaca, menulis, atau berhitung. Pendidikan adalah proses membangun manusia seutuhnya. Manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga bijaksana dalam bertindak, jujur dalam sikap, dan peduli terhadap sesama. Karena sejatinya, bangsa yang besar bukan hanya dilihat dari kemajuan teknologinya, tetapi dari bagaimana masyarakat berpikir, berbicara, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita mulai perubahan dari diri kita sendiri. Mulailah dari hal kecil, seperti datang tepat waktu ke sekolah, menghormati guru, membantu teman yang kesulitan, hingga berani bertanya dan berpendapat di sekelas. Jangan pernah malu untuk belajar dan mencoba hal baru, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi pondasi besar untuk masa depan kita esok hari. Ingatlah, tidak ada perjuangan yang sia-sia jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Akhir kata, marilah kita jadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun masa depan. Mari kita hargai setiap proses belajar, dan mari kita perjuangkan agar semua anak Indonesia dapat mendapat kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang layak. Dengan pendidikan, kita bukan hanya mencetak generasi cerdas, tapi juga generasi yang berintegritas, berakhlak, dan siap membangun negeri. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.